Halo Gajiniers, udah lama nih kita nggak masuk ke format yang sebenarnya kami berdua tuh udah asli bosan banget ya kita ya. Dari 3 tahun tuh formatnya begini terus. mulu. Makanya kita melakukan penyegaran dengan mengganti format utama. Tapi ya sesekali kita akan balik ke Boleh format lah. seperti ini kalau memang Dibutuhkan. Di tangan kami berdua sekarang ada 2 handphone. Yang pertama udah jelas resmi di Indonesia, S21 Ultra Exynos. Berapa Harganya harganya sekarang di marketplace online yang mungkin sekitar 16 16 juta juta ya. barunya ya. Padahal dulu tuh berapa? Sekian bulan yang lalu, nggak dulu 18 juga. setengah pas 19 ya. 19 juta. 19 juta itu diskon. Lagi diskon tuh nggak usah. Ya kita setelah 19 juta lah. Terus ini adalah Mi 11 Ultra yang baru aja muncul leaknya, bocorannya. Dan sebenarnya bukan bocoran ya, udah ada beredar screenshot, udah ada firmware Indonesia. Wah, pasti masuk resmi Indonesia dong. Nah, seperti mungkin kalian juga tahu ya kalau misalnya Xiaomi itu punya beberapa jenis ROM. Kayak Mi 11 tuh dia ada ROM China, ada ROM global, Oke. ada ROM India, ada juga ROM Indonesia. Ya, ini baru keluar nih, bisa di-download ROM Indonesia. Jadi pertanda bakalan keluar resmi. Jadi gue juga inget Gadgeters komplain tuh kan waktu Mi 11 kamera, comparison kamera Mi 11. Kenapa di compare-nya sama S21 Ultra dan Mi 11? Kan masih ada karena Mi nggak- Ultranya. Ya itu kan website itu belum ada gitu loh. Nah ini udah dijual dan kita sekarang mau compare sesuai dengan permintaan kalian dan janji kami berdua mau compare antara S21 Ultra dan Mi 11 Ultra. Tapi bukan cuman kameranya, Semuanya. the whole package kita battle it karena seru lah ya. Harganya feeling gue ini bakalan mirip-mirip dengan ini. Mirip-mirip dalam arti kata mirip-mirip dengan harga ini sekarang. Flagship handphone belakangan ini sejak dimulai iPhone 12 itu dalam box sudah nggak ada charger. Ya sama halnya lah kayak Mi 11. Ini karena ini dari Cina, dalam boxnya itu nggak ada charger. Biasa harus request kepisah. Sama tuh kayak Mi 11 kita kemarin, kayak Mi 10S kita kemarin, juga harus request secara kepisah. Sedangkan untuk S21 Ultra udah duluan, ya kan? Udah nggak ada charger lagi dalam box. Tapi kerennya lagi, si Mi 11 Ultra ini ketika request di China dapatnya tuh yang 67 watt loh. GaN. Yang GaN pula, yang berteknologi GaN. Jadi bukan charger bercanda-bercandaan gitu ya. Terus buat ini maksimal 25 watt wired chargingnya. Untuk wirelessnya maksimal 15, itu bisa sampai 67 juga men. Jadi dual 67 watt charging, wireless maupun kabel. Nah, ngaruhnya watt itu ya kemana? Ke charging speed lah ya. Iya. Charging speednya S21 Ultra tuh kira-kira Kurang sejam. lebih under sejam lah. Under sejam. Oke. Kalau sambil dipakai bisa sejam lebih dikit. Terus kalau Mi 11 Ultra tuh kira-kira kurang lebih 30 menit. Dengan Gokil. catatan kedua handphone ini kapasitas baterainya sama, 5000 mAh. Untuk ketahanan baterainya dengan pemakaian mirip-mirip 99% sama lah ya, bisa dibilang. Ada main game, ada benchmark, ada maps, nonton YouTube, dengerin musik, browsing dan lain-lain. Di titik screen on time yang sama 5 jam 29 menit, Mi 11 Ultra lebih boros dengan nyisa 7%. Sementara S21 Ultra jauh lebih irit, masih nyisa 28%. Hal pertama yang gue notice, jadi buka box, kan itu yang buka box gue duluan ya. Terus gue angkat tuh HP. Itu bener-bener pas ngangkat tuh kaget gue. Anjir berat banget. Lu nggak prevent segitu banyak tenaga ya? Ya, gue tuh ngangkat gimana gitu kan. Apalagi sebelum itu gue lagi megang-megang ini kan. Jauh banget ya. Ini ringan banget. S60 Pro by the way. Itu ringan banget. Begitu gue pegang, anjir berat banget. Ternyata beratnya berapa nih? 234 gram. 234 gram. Itu Salah bahkan satu- lebih ini ya? bahkan lebih berat daripada iPhone Yep. 12 Pro Max yang itu aja gue udah ngeluh berat banget. Tapi memang walaupun berat, ini megangnya mana iPhone Pro Max lo? Oh jauh ya. Mana coba? Bisa. Nah, jauh lebih enak megangnya dibandingkan Batako ini. Lebar banget. Ya ini kan lebar banget gitu. Kalau ini kan slim, berat tapi slim. Tapi Tajem pula. Ini tajam pula. Megangnya lebih enak. Terus juga gue suka dengan ceramic bagnya. Ceramic bagnya tuh asli premium banget ya. Cakep. Gue rasa
gue rasa kalau handphone premium tuh sekarang they have to leave glass deh. Kalau bisa beralih ke seramik, beralihlah semua ke seramik. Ini adalah move yang bagus. Dulu juga pernah Xiaomi pakai seramik tuh di Mix ya. Lupa gue. Di Mix, kalau nggak gue lupa Mix 1 atau Mix 2 itu pakai ceramic back, dan itu memang gue seneng banget. Terus juga apalagi ya, desainnya tuh gue suka. Ini kayak si siapa sih ya, mainan game itu Among Us. Yeah, lebih Among Us daripada Poco M3 bentuknya, tapi unik, gue suka. Dan model kameranya tuh membuat, ada yang bilang tuh gede banget, nggak, menurut gue ini besar tapi it's good. Ini mengingatkan, ingat gak sama HP apa nih? Apa? Nokia yang PureView 8 berapa ya? 808 ya? 808 ya, ada sense itulah ketika megang ini 808, PureView 808. Dan juga bukan itu aja, sebenarnya ini mengintimidasi orang, men. Iya, lo bayang enggak? Gokil banget. Ya, jujur ya, lu begitu di foto pakai begini tuh kayak foto kamera HP apaan tuh, ya kan? Kalau di foto pakai iPhone tuh kayaknya ya gitu doang, ya biasa-biasa aja gitu. Ini the best banget gitu. Ini S21 Ultra, udah enggak usah bahas iPhone gue. Oh iya. Terus top and bottom flat juga, which kami berdua suka. Terus juga curve juga ya, screennya ya. Overall desainnya gue suka banget. Ini Mi 11 Ultra dibandingkan S21 Ultra. Gue akuin gue suka apalagi sama ceramic backnya, tapi kalau harus pilih gue mendingan S21 Ultra. Kenapa? Gue suka finishing matte-nya, dan ini tongkrongannya itu menurut gue lebih elegan tapi sekaligus simple gitu loh. Gue suka yang begini-begini lah modelnya. Nah, understated look, ya, di taruh meja gak juga terlalu mencolok lah ya. Iya, dan juga emang ini beratnya sedikit lebih ringan daripada Mi 11 Ultra. Terus ini displaynya kalau gue lihat sih nggak semelengkung Mi 11 Ultra ya, tapi overall design language-nya sama, depan belakang kaca curve, itu keramik, pokoknya depan belakang curve, metal frame. Nah, pas nih ngomongin soal display. Dua-duanya kalau kita lihat dengan mata awam maupun kami berdua yang memang udah ngelihat layar handphone udah segitu banyaknya, intinya sih dua-duanya sama-sama bagus. Ya, dua-duanya adalah kelas A lah ya, Super AMOLED lah ya, Super AMOLED kelas grade A. Dengan paling perbedaannya kalau dari kualitas layar tuh tipis banget soal ini juga, yang kelihatan di mata ya. Dari color balance-nya aja sih, ini sedikit lebih saturated daripada settingan defaultnya si S21 Ultra. Tapi tetap ada perbedaannya secara spesifikasi. Yang pertama, S21 Ultra udah pakai panel AMOLED LTPO. Jadi refresh rate-nya itu bisa dari 10 sampai dengan 120 Hz. Kalau dia belum, dynamic refresh rate-nya itu masih by software. Dia nge-lock di 30, 60, 90, 120. Jadi ini lebih advance dynamic refresh rate-nya. Lalu keunggulan buat Mi 11 Ultra, peak brightness-nya bisa sampai 1700 nits. Betul, pas kemarin gue moto-moto tuh kan di video yang sebelumnya, OnePlus ini sama S21 Ultra, itu pas di luar tuh bener-bener enak banget men. Moto di luar tuh bright, gue nggak perlu begini-begini. Padahal waktu itu lumayan cahaya matahari lumayan kencang ya. Jadi ini bisa sampai 1500 nits, tapi cuman buat playback HDR doang gitu. Dan lagi, yang satu hal lagi yang Mi 11 Ultra unggul, touch sampling rate-nya. Dia 480 Hz, sedangkan S21 Ultra itu adalah 240 Hz ya. Bagus, cuman dia sedikit ekstra lebih bagus. FYI 240 Hz itu mungkin setahun 2 tahun yang lalu tuh tapi kayaknya 2021 ini semakin banyak memang smartphone yang udah make touch sampling rate 240 Hz ke atas. Tapi mungkin kalau buat daily use ya nggak terlalu ngaruh lah. Gue main game juga nggak terlalu ngaruh kok. Nggak sampai di situ keunggulan soal display. Ingat, Mi 11 Ultra tuh displaynya ada 2 kan? Satu di depan, ya kan? Satu lagi di belakang. Fungsinya banyak. Bisa nampilin jam segala macam, AOD gitu ya. Tapi yang paling useful menurut gue adalah ini. Kita bisa jadiin dia viewfinder. Jadi kita bisa selfie pakai kamera belakang yang handal ini. Kamera selfie paling gokil gue rasa sekarang ini jadinya. Tapi sayangnya nggak bisa buat video. Jadi kalau nge-record video nanti masih cuma stuck di 1080p.
Padahal kan kalau misalnya ini bisa buat video juga kan enak tuh ya. Berarti kita bisa ngerekam video 8K bahkan. video selfie 8K. Iya. Sayangnya nggak bisa. Kedepannya bisa atau enggak ya kita lihat nanti. Jangan lupa itu layar di belakang bukan cuma buat dilihat doang ya, bisa disentuh juga. Oh iya betul. Terus buat yang suka nanya bolak-balik, proteksi layarnya apa? Dua-duanya sama-sama Gorilla Glass Victus. Satu lagi nih, soal layar. Dua-duanya udah pakai in-display fingerprint sensor. Tapi bedanya yang satu ultrasonic dan yang Mi 11 Ultra nih pakai optical biasa. Lebih cepat yang mana ya 11-12 karena S21 Ultra tadinya kan kurang enak ya. Yeah. Tapi udah dapat berapa kali update ya jadi cepat-cepat aja sekarang. Jangan terakhir-terakhir loh. S21 Ultra juga ada keunggulannya satu lagi yang tidak dapat di-deny. S Pen. Oh, iya. Kan sekarang udah bisa tuh, walaupun beli kepisah S Pen-nya ya, tapi tetap aja handy banget. Intinya all in all, gue sih layar lebih prefer S21 Ultra karena yang pertama, gue lebih suka looknya yang nggak masuk ujung-ujungnya kayak Mi 11 Ultra. Terus udah pakai layar LTPO yang lebih advance dan support S Pen. Menurut gue, keunggulan dari display S21 Ultra memang valid, tapi ya Mi 11 Ultra juga punya keunggulan. Peak brightness-nya lebih tinggi, lebih responsif juga pada touch, dan yang ketiga ya tadi si secondary display. Mutlak gitu ya? Itu mutlak juga. Itu sebenarnya sama mutlaknya itu sama kayak si S Pen tadi. Soal performa, kita by spec dulu deh ya. S21 Ultra dengan Exynos 2100, Mi 11 Ultra itu pakai Snapdragon 888. Keduanya itu udah pakai sistem cooling proper, tapi Mi 11 Ultra itu lebih advance ya dengan 3-phase cooling technology or something lah yang baru. Ya, Gua lupa pokoknya ini pas lagi di launching bener-bener di highlight ya. Pas launching di China itu benar-benar di highlight bahwa ini adalah sebuah teknologi cooling yang breakthrough yang panjang baru. lebar lah. Secara RAM Kita bicara unit yang kita pegang aja ya. Kita pegang sama-sama 12 GB, sama-sama 256. Pilihannya ya di keduanya nih ada sampai 16 GB 512. Ini juga ada yang RAM lebih besar dan storage lebih besar. Macam-macam juga. Jadi dan dua-duanya udah UFS 3.1 storage-nya dan RAM-nya udah LPDDR5. Itu tadi soal brosur. Soal real life-nya itu performanya gimana? Mungkin yang paling kalian tunggu adalah jawaban. Apakah Mi 11 Ultra lebih dingin dibandingkan saudaranya? Sebentar, kalau saya bisa melihat. Kantong ajaib. Kantong ajaib, ya kan? Prok keluar handphone, ya kan? Apakah lebih dingin dari Mi 11 biasa? Gue udah ngetes beberapa benchmark. Pertama benchmarknya si Antutu versi 9. Ingat ya, versi 9 angkanya memang lebih tinggi daripada versi 8. Nah, Antutu 4 kali berturut-turut, 2 kali ruangan AC, 2 kali ruangan non AC malam-malam. Sama ya treatmentnya? Sama, sebelahan, benar-benar sebelahan. Pertama di ruangan AC itu dapat 800.000, sorry. Kedua di ruangan AC juga masih dapat 790.000. Terus gue keluarin ruangan non AC masih dapat 782.000. Stabil ya. Turunnya berarti cuman kurang 20.000. Terakhir turunnya lumayan jauh tapi masih oke menurut gue ke 736.000. Dan paling panasnya di keempat tes itu ada di 51 derajat Celcius. Kalau S21 Ultra, S21 Ultra penurunannya cukup signifikan ya. Awalnya dulu berapa? 721-an. Iya, itu juga udah kalah ya, udah kalah. Peak performance awalnya tuh udah kalah. Betul. Habis itu yang kedua 712 ribuan, yang ketiga itu 686 ribuan, dan yang terakhir sampai 512 ribuan. Artinya dari pertama sampai awal itu ada penurunan kurang lebih 200 ribuan poin, sedangkan ini kurang lebih 100.000. Nggak sampai lah men. Iya, nggak sampai 100.000. Tapi mungkin itu punya keunggulan di soal panas, karena dia cepet turun Antutunya karena dia throttlingnya lumayan gila-gilaan, agresif ya. Berapa tuh paling panas? Paling panasnya ini kalau gue perhatikan, sebentar gue cari 40,8, 42,6, 43,4. Paling beratnya, paling panasnya cuma di 43 derajat ya. Jadi sebenarnya ini pilihan lah ya. Pilihan. Mau achieve peak performance atau mau suhu handphone yang lebih adem aja. Ya. Sekarang kita masuk ke wildlife stress test. Mi 11 Ultra bilang ketika
Xiaomi bilang ketika launchingnya bahwa ini adalah improve cooling. Yeah. Paling gampang melihat stabilisasi itu dari wildlife stress test. Mi 11 Ultra gue berhasil mendapatkan banyak hasilnya. Sukses. Kunci sukses Xiaomi. Ntar dulu. Kita bahas dulu angkanya, ya kan? Gua ambil satu aja ini sama 3 kali berhasil, 3 kali itu sebenarnya angkanya mirip-mirip aja. Oke. Best loop score-nya di 5.600-an, sementara lowest loop score-nya di 5.100-an. Stabilitas 90,9%. Wow. Sangat tinggi. Di antara semua Snapdragon 888 yang kita coba, ini salah satu yang paling tinggi bareng sama si apa yang ada kipasnya, Red Magic. Oh, oke. Ya, Red Magic ya. Terus suhunya startnya tuh, startnya nggak dari dingin amat, startnya dari normal aja, dari 39 derajat suhu di dalam itu sampai naik cuman sampai 47 derajat. Bagus dong. Cukup bagus. Oke. Ini gue berhasil. Kuncinya apa? Yang tadi itu gue mau tahu. Kuncinya adalah running 3D Mark Wildlife Stress Test di ruangan AC yang dingin. Begitu ke ruangan non AC masih crash. Ya kalau logically speaking, ketika mungkin customer Xiaomi yang beli ada di Eropa yang ada musim dinginnya dan room temperature-nya lebih dingin, mereka akan merasakan perubahan ini. Tapi intinya gitu Kak, klaim Xiaomi bahwa ada improvement itu kita nggak bisa deny. Ada. Terus kalau di main Genshin cukup stabil sampai sekitar 47 derajat. Okay. Lumayan ya. Itu juga lagi-lagi mirip kayak si Red Magic. Jadi dia mulai throttling, ada throttling sedikit di 57, tapi biasanya tuh karakternya throttling bentar, patah-patah dikit, habis itu mulai dingin dia langsung naik lagi. Oke. Jadi FPS-nya pun cukup stabil di sekitar 55-60. Kalau S21 Ultra ini gue perhatikan skor paling tingginya itu. Dia berhasil terus ya. Oh, iya. Berhasil standar terus. lah. Standar, berhasil terus. Karena dia kuncinya adalah dia throttling. Skor paling tingginya dia bisa dapat sampai 5.380-an. Oke. Habis itu stabilitasnya 68,5%. Suhunya itu maksimal 42 derajat Celcius. Ya, agresif banget ya. Dia benar-benar agresif nurunin suhu ketika mulai panas. Ya seperti yang saya bilang, ini pilihan ya. Pilihan antara performa dan suhu yang nyaman. Terus buat Genshin Impact emang sih bisa dimainin juga aman-aman aja, tapi problemnya frame rate-nya nggak sestabil Mi 11 Ultra. Pro-nya suhunya lebih dingin saat main Genshin Impact. Kalau tadi kita udah bahas hardware, sekarang kita bahas software-nya. Software menurut gue pribadi ya, nggak tahu ya, gue rasa lu juga setuju, keunggulan mutlak secara software itu ada di S21 Ultra. Kenapa? Karena dapat 3 kali major upgrade buat versi Android. Itu menurut gue major win buat brand smartphone manapun yang bisa ngasih itu. Terus buat UI itu soal selera. Di Samsung S21 Ultra One UI, di Mi adalah MIUI, ya kan? Kalau gue approach-nya itu gue lebih suka yang simplicity. Gue tuh lebih prefer yang di S21 Ultra. Setuju. Ya tapi lagi-lagi kita nggak bisa nyalahin juga kalau ada gadgeters yang lebih suka MIUI, karena lebih fun, lebih mudah, terus juga lebih playful. Nah ini juga nih yang menarik, kamera. Malas nggak sih sebutin satu-satu speknya kayak baca brosur. Kita kan bukan PR brand, ya nggak? Kita malas juga bacain spek satu-satu. Speknya kita taruh aja nih di sebelah sini. Mana men? Oke, ntar editornya kita suruh taruh di sebelah sini. Kita langsung aja deh. Ini kan sebenarnya pas kemarin gue jalan-jalan, pas lagi review OnePlus 9 Pro kan ada kamera comparison-nya. Belum nonton di sebelah sana. Klik Cards. Ya udah kita ngomong based on itu aja. Ngomong based on yang udah kita ambil, yang gue ambil kemarin. Sebelum bahas result tadi ya, kita highlight dulu deh. Samsung S21 Ultra menang, jumlah kamera belakangnya ada 4. Terus kalau dia kamera belakangnya ada 3. Tapi di S21 Ultra lagi-lagi OIS-nya ada 3. Kalau dia OIS-nya cuman 2. Oke? Keunggulan kamera, S21 Ultra punya keunggulan di versatility. Dari telenya aja dulu. Telenya dia punya 2 lensa tele. Ada yang 3 kali dan ada yang 10 kali. Jadi
Kalau kita nggak mau terlalu jauh ya 3 kali more than enough. Kalau untuk ngambil yang jauh punya 10 kali. Jadi fleksibel aja, gitu kan? Nggak cuman fleksibilitas dan versatility kamera belakang aja, tapi untuk kamera depannya recordingnya bisa sampai 4K, man. Oh iya, soal video recording, Iya. betul. Sedangkan di Mi 11 Ultra kan itu cuman kamera depannya 1080p doang. Tapi memang bisa 60 fps. Dan jangan lupa, perlu di note nih, satu lagi keunggulan dari Mi 11 Ultra, sensornya itu paling gede sekarang kalau nggak salah. Cemiwiu, correct me if I'm wrong. Cemiwiu. Sensornya paling gede, mungkin nextnya yang lebih besar mungkin P50 Pro ya, kabarnya nggak tahu bener atau enggak. Itu size-nya 1/1,12 inch, itu gede banget. Kalau gue baru nyoba kamera Mi 11 Ultra itu benar-benar sebentar banget, jepret gitu kan, nyobain sama iPhone sebentar. Cuman dia udah bawa jalan lebih lama, lebih jauh seharian ke kota tua. Gimana, men? Hasilnya, men? Singkat aja, karena kita udah bahas yang lain. Kita udah bahas kemarin. Intinya sih gini, all in all, di good light, ini keren banget. Keren banget dalam arti kata apa? Processingnya tuh terlihat minimal sekali. Kalau S21 Ultra terlihat bagus, tapi masih ada jejak-jejak over processing kayak over sharpening, kadang-kadang ada over saturation. Tapi kalau Mi 11 Ultra tuh bener-bener memang bagusnya itu bukan artificial, bukan palsu, tapi bener-bener bagus ya. Ini ya itu mungkin kelebihan dari sensor besar tadi gitu ya. Mungkin ini menjawab hal yang gue posting di Instagram, karena semua tes yang gue lakukan di Instagram itu yang gue kasih review antara Mi 11 Ultra dan iPhone 12 Pro Max itu semuanya di low light, man. Nah, di low light memang dia menurut gue gini, ini kan sensor yang begitu baru ya, sangat baru. Jadi memang betul. Jadi begitu kita masuk ke night ya, ke gelap, kondisi gelap itu kan lebih banyak bermain memang computational photography. Mau gimana pun juga sensor 1 inch aja kalau nggak ada computational fotografinya nggak akan bisa sebagus itu gitu, sensor 1 inch kayak misalnya di kamera pocket dan lain-lain. Dan karena ini sensor baru, HP-nya juga baru, gue masih expect ini untuk bisa diimprove dari firmware update selanjutnya. Jadi kondisi sekarang tuh kalau di kondisi gelap kita foto pakai auto itu sebenarnya bagus, natural segala macam, tapi memang secara detail ya kurang. Tapi kalau kita nyalain night mode ada sedikit masalah, terutama kalau foto objek orang. Processingnya tuh masih ada yang off aja. Itu aja sih sebenarnya problemnya. Tapi all in all buat fotografi, gue masih megang ini sebenarnya untuk kualitas gambar, image quality-nya sendiri karena tadi less processed. Dan kalau soal video gue masih megang S21 Ultra, terutama video selfie ya. Dan walaupun begitu jaraknya tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayaknya S21 Ultra S series lah ya, S series dan iPhone buat video tuh bagus. The rest tuh kayak gitu ya. Sekarang udah bisa mulai ngejar. Terutama yang gokil banget tuh kemarin stabilisasi video 4K-nya. Bagus ya? Itu malah lebih bisa ngalahin S21 Ultra. Tapi tetap ya, gue kalau menilai kamera sebuah handphone itu overall, gue nggak milih depan belakang. Gue pengen kalau udah handphone flagship itu depan kece, belakang kece, balance ya. Nah itu gue bisa dapetin di S21 Ultra, termasuk versatility-nya di semua kamera. Sedangkan Mi 11 Ultra dia punya keunggulan yang lebih di satu area dibandingkan dari S21 Ultra. Dan keunggulan utama di Mi 11 Ultra ini adalah ya tadi main camera, wide angle camera yang less processed dan mempunyai image quality yang top. Rest of the features standar lah ya, dua-duanya udah dual SIM, nggak ada headphone jack, udah 5G, terus sama-sama stereo speaker juga. Tunggu dulu, tapi kalau soal stereo speaker ini, gini men. Kemarin kita bilang Mi 10s adalah smartphone non-gaming dengan speaker terbaik. Setuju? Tapi itu kemarin. Oh serius, gue belum nyoba loh yang ini. Dia punya keunggulan di K2 Gadgets mungkin berarti umurnya cuma kurang dari seminggu. Begitu gue play ini di sini. Serius loh? Gokil. Coba kita dengerin.
Gimana? Gokil ya? Cakep. Itu bassnya itu, kalau kemarin berasanya bassnya itu dep dep dep. Nah, kalau ini bassnya itu masih berasa dem 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 gitu. Smartphone, nggak pakai speaker. Jadi sekarang yang tahun 2021 terakhir yang kita coba seminggu yang lalu Mi 10S, sekarang udah ke Mi 11 Ultra speakernya ya. Vibration motor sekarang. Ini adalah fitur yang buat gue dan dia tuh penting banget di sebuah smartphone karena pembeda dari flagship beneran dan HP kentang. Ya. Menurut gue salah satunya tuh ada di situ karena itu kita rasakan tiap hari. Vibration motor. Biasanya kalau vibration motornya jelek itu begitu dapat langsung kami matiin. Males. Oke. Males. S21 Ultra Ini nggak jelek men? nggak jelek, betul. Nggak jelek. Considering ya pokoknya gini, rule of thumb sampai sekarang ya, sampai sekarang brand terbaik yang konsisten, hampir konsisten memberikan vibration motor yang bagus adalah Xiaomi, termasuk si Mi 11 Ultra ini. Ini gokil, asli vibration motor itu gimana ya ngejelasinnya Nggak bisa pakai kata-kata. ya nggak bisa, harus dicoba. Coba. Jadi dep 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 gitu kalau ngetik. Nah sementara S21 Ultra nggak Itu jelek, lebih berasa lebih tajam, itu berasa lebih lembut dan lebih soft. lembut dan soft. Oke, jadi itu adalah Mi 11 Ultra lawan S21 Ultra. Jadi mana nih yang lebih ultra? Ya jelas, kalau disuruh pilih, gue pilihnya S21 Ultra. Kalau soal performa ya udah lah ya, gue tuh bukan gamer-gamer banget dan daily driver gue juga throttling kok iPhone 12 Pro Max. Jadi buat gue nggak masalah sama sekali, apalagi ini juga dingin kan akibat dari throttling itu kan. Lalu desainnya juga sesuai sama selera gue. Kameranya versatile, overall balance semua. Dan yang paling penting adalah karena gue ngerti iPhone, gue sangat menghargai yang namanya jaminan software update Android 3 kali 3 versi. Gue karena setahun itu bisa ganti daily driver 5-6 10 Enggak kali sih, lu mah sebulan sekali ganti 3-4 kali dari driver. Males gue. Dia yang ganti, gue capek ngeliatnya. Anyway, jadi kalau buat gue jaminan updates itu mungkin nggak, buat gue pribadi nggak terlalu ngaruh, tapi karena lu jelas switching terus. tapi buat gadgeters di luar sana yang memang pakai handphone bertahun-tahun, ya. ngeluarin duit baru ganti lagi mungkin 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, itu memang harus dikonsider. Tapi kalau gue ya lebih, jadi begini, kalau gue gini aja, nanti begitu dia keluar resmi di Indonesia, gue akan beli lagi, kayaknya ya, mudah-mudahan gue akan beli lagi yang versi Indonesia, dan gue akan nge-replace S21 Ultra ini sebagai, ini kan by the way HP pemakaian pribadi gue sehari-hari ya, akan nge-replace itu karena ya satu, fotonya gue untuk video kekurangannya kan ya, video selfie nggak bisa 4K, itu utamanya dia lah ya. Buat kamera ya, gue jarang video selfie, gue jarang apalagi 4K, jadi nggak terlalu butuh. Gue lebih sering moto-moto, video-video buat TikTok apa segala macam. Dan lu kan tipenya emang suka foto-foto yang less proses ya? Less proses, gue nggak suka yang terlalu proses. Terus kalau soal performance, panas segala macam, gue lihat memang ada improvement, walaupun mungkin nggak sesignifikan yang seharusnya, tapi ada improvement. Dibandingin Mi 11. Dibandingin Mi 11, dibandingkan mungkin almost every Snapdragon 888 non-gaming. Yang non-gaming. Terus juga pemakaian gue sehari-hari main game itu kan ya, gue banyak kan main tiap malam tuh LOL Wild Rift sama CODM. Genshin ya nggak, kita pakai buat tes doang, untuk dimainin gue nggak terlalu sering main Genshin. Ya Genshin Impact kita pakai buat tes ya, karena kalau ya kayak tadi main LOL Wild Rift di flagship tahun lalu aja di Mi 10 doang juga nggak perlu flagship juga. Gak usah flagship juga bisa gitu loh. Terus ya itu masih aman semua gitu, masih aman, nggak terlalu panas ya, sedikit lebih hangat daripada 865. Terus apalagi yang gue suka dari ini? Oh, desainnya menurut gue catchy banget. Gue mungkin suka aja lah, pokoknya desainnya tuh benar-benar catchy, dan orang dari jauh juga ngeliat juga tahu bahwa ini Mi 11 Ultra punya karakter itu. Terus apa lagi? Ya banyak sih ya, intinya sih ya nanti begitu ini keluar resmi, kita akan gue akan beli lagi, replace S21 Ultra. Dan mungkin nanti baru akan kita review nanti ya. Ini sebenarnya udah 70% review kali ya. Tapi review propernya
tunggu unit resmi Iya, biar Indonesia enak lah aja. barang Indonesia final produknya seperti apa nanti kita coba. Pertanyaan gue satu, kalian tim Alesa atau tim Satis? S21 Ultra atau Mi 11 Ultra? Atau Ultra Milk? Au. Seperti biasa kalau minat dengan smartphone ini boleh cek lapaknya Apple Tree. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. As always, kalau kalian suka dengan video seperti ini boleh subscribe dan juga di like. Dan tunggu racun-racun kami. Ntar dulu, ini bingung nih, racun berikutnya yang mana dulu nih? Enaknya yang mana ya?